Yuk, balik lagi di Ekonom Pemalas. Kali ini mau bahas satu bagian dari buku judulnya Grit, Angela Hartworth. Gue juga lupa, sebentar. Ya, Angela Duckworth. Di bukunya menarik sih, sebenarnya. Sorry, ada satu kisah mengenai sebuah eksperimen. Sayangnya menggunakan binatang ya. Jadi eksperimen ini tentang dua anjing. Jadi dua dari dua kelompok. Jadi kelompok A dan kelompok B. Kedua kelompok ini disetrum. Kelompok A itu diberikan tombol yang nggak ada fungsinya. Jadi kalau misalkan dipencet tombolnya ya nggak ada fungsinya. Dia akan disetrum dengan jangka waktu yang tidak bisa diperkirakan lah, istilahnya seperti itu. Sedangkan yang kelompok B, mereka diberikan tombol. Kalau mereka disetrum, tombol tersebut kalau dipencet setrumnya akan mati. Intinya seperti itu sih. Dan menariknya adalah ketika apa ya, eksperimennya dirubah dari tombol yang berfungsi di B itu akhirnya berfungsi di A, tapi sedangkan tombol di B ya tidak berfungsi sama sekali gitu. Ya lo tentu aja lah kalau misalkan insting kebinatangan ya, tanda kutip. Jadi kalau misalkan emang disetrum, mereka mencari cara yang pertama kali. Terus kalau misalkan tidak mencari cara ya tidak mendapatkan hasil, ya sudahlah, pasrah aja. Sedangkan yang B ya kalau setiap kali disetrum dia akan pencet tombolnya, setrum lagi, pencet lagi tombolnya, setrum lagi, pencet lagi tombolnya, dan seperti itu. Dan eksperimennya ketika dipindah, yang ternyata yang kelompok A yang kelompok B, maksudnya kita mulai dari kelompok yang B dulu, itu begitu disetrum mereka mencari jalan untuk uh, mematikan sumber listrik tersebut gitu, mencet tombolnya, entah melakukan apa dan segala macam agar listrik tersebut mati gitu. Problemnya adalah ya karena ini pihak masalah eksternal, nggak bisa dikendalikan oleh internalnya mereka, tapi mereka listrik itu nggak akan mati, tapi mereka berusaha untuk mencari jalan untuk mematikan listrik tersebut gitu. Sedangkan yang kelompok A, di mana tombolnya tersebut sekarang menjadi bekerja, justru mengalami hal yang menarik, di mana uh, anjing ini pasrah gitu. Anjing ini pasrah sehingga diam, nggak melakukan apa-apa. Ya udah pasrah aja. Toh juga waktu pas sebelumnya gue disetrum nggak bisa melakukan apa-apa, dan ketika melakukan apa-apa juga nggak ada hasilnya. Ya kalau misalkan sekarang pun ya ya udahlah, nggak ada hasilnya gitu. Eh, Cerita ini gue mengingatkan juga mengenai cerita soal gajah ya. Jadi gue waktu itu ada sebuah cerita mengenai gajah di Waikambas, di mana gajahnya tersebut dirantai. Gajah kan badannya gede lah, lu tahu sendiri lah, di rantai ya. Rantainya terus udah gitu dipatok pakai kayu doang di sebuah di tanah, dan gajahnya itu nggak kemana-mana gitu. Itu yang menariknya sih. Waktu pas ditanya kenapa kok bisa gajahnya nggak kabur, cuma dipatok seperti itu doang, karena memang mereka dipatok dari kecil, dan ketika mereka struggle dari waktu pas kecil tersebut, karena tenaganya juga kecil, akhirnya mereka menyerah. Dan ketika mereka menyerah ya udah, begitu mereka bertumbuh akhirnya gajah tersebut menyerah untuk kabur, karena bagi mereka percuma karena sudah dipatok gitu. Intinya seperti itu. Dan mereka merasa bahwa patok tersebut tidak akan bisa membuat mereka bebas gitu. Unfortunately ya, menurut gua di buku tersebut, gue lupa di buku tersebut dijelaskan atau enggak, tapi itu mengasumsikan kepada sebuah kepada society, kepada manusia itu sendiri, di mana orang-orang yang mendapatkan privilege di sini adalah kelas menengah lah, kelas menengah yang mampu lah, golongan orang-orang mampu. Nggak ngomong kelas menengah juga, golongan menengah ke bawah, asalkan mereka mampu pun itu nggak ada masalah. Mereka mampu untuk mendapatkan sebuah pilihan untuk menghindari dari masalah tersebut. Diibaratkan sebuah setrum itu adalah masalah, mereka menghindari untuk menghindari masalah tersebut, entah dengan cara apapun, bayar orang kah, atau misalkan berusaha, usahanya dibantu oleh orang lain dan segala macam. Dan mereka mendapatkan hasilnya itu cenderung lebih sukses dibandingkan orang-orang yang
bisa dibilang golongan orang-orang yang nggak mampu gitu. So secara apa bisa dibilang secara lingkungan mereka memang dibentuk untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Mereka nggak peduli society yang keluarga mampu ini tuh nggak peduli bahwa mereka apakah masalah ini berada di eksternalnya mereka, apakah berada di internal mereka, nggak peduli gitu. Yang mereka lakukan adalah mencari jalan untuk keluar dari masalahnya tersebut. Karena usaha mereka membuahkan hasil, artinya usaha yang sama ataupun usaha yang lain mereka bisa berpikiran bisa membuahkan hasil juga. Sayangnya kejadian ini nggak terjadi di masyarakat yang mungkin kurang mampu, dimana mereka mungkin sudah berusaha lebih keras dibandingkan orang-orang yang mampu ini, berusaha lebih baik lagi, akan tetapi ketika usaha mereka melihat tidak membuahkan hasil atau hasilnya hanya sedikit, akhirnya mereka yang bisa lakukan adalah pasrah dengan apa yang kehidupan mereka, pasrah dengan pekerjaan itu sendiri. Dan kalau misalkan gue ngelihat ya, gue bicara dengan beberapa teman gue juga mengenai masalah ini, kita bicara flashback mengenai gue dulu pernah punya grup namanya motivasi pakai Y waktu zaman gue kuliah, itu long story lah. Dan ketika itu intinya adalah bagaimana bisa membuat masyarakat di Indonesia itu jauh lebih berpikir positif lah, intinya seperti itu sih ya, idealis anak muda lah. Dan di situ sih sebenarnya ada beberapa kasus yang dimana kita memberikan jalur keluar bagi masyarakat, nggak masyarakat sih, bagi sebagian orang yang bisa kita bantu untuk keluar dari masalahnya. Dengan berbagai macam cara kita lakukan, orang tersebut ya udah, mereka nggak melakukan apa-apa, mereka pasrah dengan keadaan itu sendiri. Kenapa? Jawabannya baru bisa gue jawab sekarang gitu, karena setelah mereka melakukan usaha, mereka merasa tidak membuahkan hasil. Jadi buat apa berusaha kalau misalkan tidak membuahkan hasil? Ya, it a sad cerita sedih banget lah, sad story terjadi di masyarakat kita sendiri. Dan gua rasa ya dengan cerita ini kita butuh flashback sama diri kita sendiri bahwa gak semua hal yang kita usahakan itu berhasil. Bukan berarti kita harus menyerah. Mungkin saja apa yang kita usahakan pada saat itu ternyata terjadi karena faktor eksternal, bukan faktor internal juga. Terjadi karena faktor alam seperti kayak seekor gajah, di mana kita memang belum mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kesempatan itu datang, cobalah untuk berpikir ulang apakah kita benar-benar mampu untuk melakukan tugas tersebut. Dan kalaupun kita rasa tidak mampu, lakukanlah execute kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya perkembangan apa yang telah terjadi dari masa hidup kita sebelumnya hingga saat ini, sehingga kesempatan yang datang mungkin bisa kita hadapi lagi gitu. Kesempatan yang ada berikutnya mungkin bisa kita hadapi dan will be prevail very good lah. So mungkin podcast ini buat pengingat buat semuanya juga sih, bahwa gak serta-merta kerja keras akan menghasilkan. Kadang hoki, kadang keberuntungan, kadang keadaan itu juga mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Di buku Psychology of Money disebutkan juga hal yang sama, bahwa keputusan yang sama bisa jadi membuahkan hasil yang berbeda, padahal dengan kemampuan daya pikir yang sama pula ataupun kesempatan yang sama bisa menghasilkan hasil yang berbeda juga. Itu tergantung dari keberuntungan itu sendiri, tergantung dari keadaan, tergantung dari eksternal yang mungkin kalian sendiri nggak akan pernah bisa dapatkan gitu. Dan ya mungkin sekian sih dari gue sih. Gue berharap sih sebenarnya
makin banyak ada orang yang sadar bahwa mereka punya banyak kesempatan yang sekarang bisa diambil karena telah berkembang, dan mudah-mudahan sadar dari keadaan itu sendiri, dan ataupun mudah-mudahan mungkin layaknya seekor gajah yang tadi, mereka secara tidak sengaja mencabut pasaknya sehingga mereka bisa kabur dari keadaan itu dan menyadari bahwa kemampuan mereka tuh jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Oke, sekian podcast dari gue untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan atau misalkan mau membahas hal-hal yang menarik lainnya, bisa DM gue di Bayu Tabusala ataupun email gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.